Salah satu penyebab begitu banyak orang Katolik yang tetap percaya pada ajaran-ajaran Konsili Vatikan II meski sudah begitu banyak buah-buah buruk yang dihasilkannya adalah karena mereka hanya berpegang pada janji Tuhan tentang gerejanya yang tidak akan terkalahkan, seperti yang tertulis pada Injil Matius bab 16 ayat 18. Padahal selain janji Tuhan tersebut, ada juga nubuat kitab suci tentang kemurtatan besar, seperti yang tertulis pada Injil Lukas bab 18 ayat 8 dan surat Tesalonika yang kedua bab 2 ayat 3, dan nubuat tentang sisa umat yang setia, seperti yang tertulis pada surat Roma bab 11 ayat 5. Tanyalah pada semua pendukung konsili, baik klerus maupun awam, mereka pasti tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai. Bagaimanakah janji Tuhan bahwa gerejanya tidak akan terkalahkan tetap dapat tergenapi, meskipun ada nubuat kitab suci yang mengatakan di akhir zaman ada kemurtatan besar? Mereka tidak akan dapat memberikan jawaban yang memadai selama mereka tetap percaya bahwa Konsili Vatikan II adalah karya Roh Kudus. Kemurtatan besar hanya mungkin terjadi apabila sebagian besar hierarki, termasuk pimpinan yang tertinggi, ikut terlibat di dalamnya. Dan kemurtatan besar yang melibatkan sebagian besar hierarki hanya mungkin terjadi jika ada ajaran kesesatan yang disisipkan ke dalam gereja. Selanjutnya, ajaran kesesatan bisa masuk ke dalam gereja jika kesesatan tersebut diklaim atau dipoles sedemikian rupa seolah-olah berasal dari Roh Kudus. Berdasarkan buah-buahnya yang buruk dan juga dari banyak tanda-tanda zaman, kita punya alasan kuat untuk percaya bahwa Konsili Vatikan II adalah ajaran kesesatan yang telah disusupkan ke dalam gereja dengan diklaim sebagai karya Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Roh Kudus membiarkan penyesatan tersebut terjadi? Sebenarnya Roh Kudus sama sekali tidak membiarkan gereja Kristus begitu saja disusupi ajaran sesat. Roh Kudus melindungi gereja Katolik dengan mencegah dokumen-dokumen Konsili Vatikan II agar tidak ditetapkan sebagai doktrin yang infalibel dan mengikat. Dengan cara demikian, dokumen-dokumen Konsili Vatikan II tidak pernah menjadi bagian dari deposit iman Katolik, sehingga penolakan terhadapnya bukan merupakan penyangkalan terhadap iman Katolik. Selain itu, Roh Kudus juga menginspirasi orang-orang seperti Monsignor Marcel Lefebvre untuk menolak konsili dan memilih berpegang teguh pada tradisi ajaran iman para rasul. Roh Kudus menginspirasi dan membimbing mereka untuk menjadi sisa umat yang setia. Nah, itulah gambar besar dari nubuatan kitab suci tentang gereja dan sekaligus krisis yang saat ini sedang dialami gereja. Sayangnya itulah yang gagal dipahami oleh para pendukung konsili. Akibatnya mereka masih terus berhalusinasi bahwa Konsili Vatikan II adalah karya Roh Kudus dan menolak menyangkal segala kesesatannya. Sekali lagi, cobalah tanyakan pada semua pendukung konsili, baik klerus maupun awam. Mereka semua pasti tidak dapat melihat gambar besar ini.